nama saya Desi Kasih dengan NIM 85809365 Kodar Kampus Hulu PBJJ Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini yaitu ada wadah berisi deterjen, kacang hijau, wadah yang berisi 1000 ml air. Di sini juga ada air PDAM, alat tulis dan tabel pengawatan. Selanjutnya ada 14 buah gelas. 7 gelas pertama yaitu kontrol sampai 100%, dan kelas kedua dari 1 sampai kontrol. Selanjutnya ada 7 buah sendok, ada tisu, ada penggaris untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau, dan terakhir ada kertas untuk mengukur kacang hijau yang telah kita ajukan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat larutan deterjen. Di sini kita akan memasukkan air ke dalam wadah yang berukuran 1000 ml. Selanjutnya kita masukkan 1 gram deterjen ke dalam air yang telah kita isi. Ini adalah larutan deterjen murni yang akan kita masukkan ke dalam gelas 100%. Sekarang sisa dari deterjen yang ada di dalam wadah ini sebanyak 500 ml akan kita masukkan kembali dengan air. Kita masukkan kembali pada wadah yang 50%. Lakukan cara ini berulang sampai ke wadah kontrol. Untuk gelas kontrol ini akan kita masukkan dengan air PDAM yang tidak dicampuri dengan deterjen. Di sini akan kita biarkan larutan ini selama 5 menit. Di sini larutan deterjennya sudah saya biarkan selama 5 menit. Selanjutnya saya akan menaruh tisu ini ke dalam wadah 1 sampai kontrol untuk kita masukkan kacang hijau lanjut. Di sini sudah saya masukkan tisu ke semua wadah. Selanjutnya saya akan memasukkan kacang hijau sebanyak 10 butir ke masing-masing wadah. Semua kacang hijau telah dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya masing-masing wadah akan kita berikan larutan deterjen sebanyak 200 ml atau sebanyak 2 sendok di tiap-tiap wadah sesuai dengan urutannya. Untuk wadah 1 akan kita masukkan dengan air deterjen yang 100% sebanyak 2 sendok. Selanjutnya untuk wadah yang kedua akan kita masukkan larutan deterjen yang 50% sebanyak 2 sendok. Lakukan berulang sampai kita
kontrol sudah saya masukkan masing-masing larutan pada wadah kontrol sampai 100%. Selanjutnya untuk wadah 1 supir kontrol akan kita simpan di tempat yang tertutup dan tidak terkena matahari. Selanjutnya masing-masing ketujuh wadah ini akan saya tutupi dengan kertas. Ini adalah hasil dari pengamatan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada 24 jam pertama. Biji mulai mengalami penyerapan air, kulit biji terlihat mulai membengkak dan melunak. Pada biji yang terkena larutan deterjen, proses pembengkakan cenderung lebih lambat karena adanya zat kimia yang dapat menghambat penyerapan air. Sedangkan pada beberapa biji yang diberi air biasa, mulai tampak tanda-tanda pecahnya kulit biji. Ini adalah hasil pengamatan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan setelah 48 jam. Terlihat biji yang diberi larutan deterjen menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Beberapa biji belum pecah, dan jika sudah pecah, akar yang keluar lebih pendek serta pertumbuhannya kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dapat menghambat proses perkecambahan karena kandungan bahan kimianya dapat merusak sel embrio biji. Sedangkan pada biji yang berada pada media air biasa atau kontrol menunjukkan perkembangan yang lebih jelas, kulit biji telah pecah dan radikula atau calon akar mulai keluar. Ini menandakan proses perkecambahan berlangsung dengan baik. Dari hasil pengamatan 24 jam sampai 48 jam dapat disimpulkan bahwa biji yang tidak terkena deterjen memiliki pertumbuhan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan biji yang terkena deterjen.